Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Ibu pada pertemuan yang ketiga. Nah, dalam pertemuan yang ketiga ini kita akan mempelajari bersama bagaimana cara mengembangkan isi teks eksposisi. Nah, bagaimana pembelajarannya? Tetap simak paparan materi yang Ibu sampaikan dalam video pembelajaran ini. Baik, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, pernahkah kalian mendengar atau bahkan melihat seseorang sedang mengungkapkan pendapatnya terhadap suatu hal di hadapan umum? Misalnya kalian mendengarkan penjelasan dari seseorang tentang upaya menjaga suhu tubuh agar tetap fit apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, sebagai bahan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang suatu hal tersebut, nah maka pembicara atau penulis harus menggunakan argumen atau alasan-alasan tertentu untuk meyakinkannya yang dikemas dalam bentuk teks eksposisi. Nah, baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bersama bagaimana melengkapi tesis dan argumen tentang suatu hal yang akan dijadikan sebagai teks eksposisi, kemudian menyampaikan kembali gagasan teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Nah, sebelumnya Ibu akan sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini, yaitu mengembangkan isi atau permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan tulis. Kemudian, apa tujuan pembelajaran hari ini atau indikator pencapaian kompetensinya, yaitu melalui pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik mampu mengembangkan isi teks eksposisi dengan tujuannya untuk dapat melengkapi tesis dengan argumen dan menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang ketiga. Baik, nah selanjutnya dalam mengembangkan isi teks eksposisi, apa yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan mampu melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Nah, eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut digunakan argumen-argumen. Tesis yang merupakan gagasan pokok tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan gagasan penjelas berupa argumen. Yang kedua, menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Salah satu cara berlatih menyampaikan pendapat dengan teks eksposisi adalah dengan menyampaikan kembali gagasan pokok yang terdapat dalam teks eksposisi. Kemudian menyampaikan pendapat dalam teks eksposisi yaitu menyampaikan kembali gagasan pokok yang terdapat dalam eksposisi. Kemudian dilanjut dengan mengidentifikasi gagasan pendapat pada paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, ini cara dalam kita mengembangkan isi teks eksposisi yang akan kita bahas bersama-sama. Kemudian, nah di dalam kita mempelajari melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian tesis dan argumen. Nah, apa itu yang dimaksud dengan tesis? Ada yang tahu? Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah yang sebelumnya Ibu telah jelaskan. Kemudian apa yang dimaksud dengan argumen? Menurut KBBI, argumen adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Nah, unsur apa saja yang ada dalam argumen? Yaitu di dalam argumen harus ada fakta-fakta, kemudian bukti-bukti dan data-data yang mendukung serta hal-hal yang dapat diterima secara logis. Nah, itu unsur-unsur yang harus ada dalam argumen. Kemudian menurut Goris Kerap berpendapat bahwa argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Nah, sehingga mereka percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Nah, itu merupakan pengertian dari tesis dan argumen. Nah, kemudian apa saja isi yang harus ada dalam sebuah paragraf argumentasi dalam teks eksposisi? Nah, yang pertama itu harus ada penjelasan, kemudian pembuktian yang didasarkan pada fakta-fakta, kemudian data-data dan bukti-bukti. Kemudian
alasan dan ulasan objektif di mana disertakan contoh, analogi, dan sebab akibat. Nah, itu isi dalam argumentasi. Kemudian di dalam paragraf sebuah argumentasi dalam teks eksposisi memuat apa saja? Yang pertama ada pendahuluan, bertujuan untuk menarik perhatian pembaca, memusatkan perhatian pembaca kepada argumen yang akan disampaikan, atau menunjukkan dasar-dasar mengapa argumentasi tersebut dikemukakan oleh penulis. Baik, kemudian tubuh argumen yaitu ditujukan untuk membuktikan kebenaran yang akan disampaikan dalam argumen. Yang ketiga, kesimpulan atau ringkasannya bertujuan untuk membuktikan kepada pembaca bahwa kebenaran yang ingin disampaikan melalui proses penalaran memang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dari fakta-fakta yang mendukung dalam sebuah argumentasi teks eksposisi. Nah, ini isi dalam paragraf argumentasi dalam teks eksposisi. Kemudian selanjutnya di sini Ibu telah sediakan contoh teks eksposisi yang akan kita bahas, yang akan kita ulas. Apakah di dalam contoh teks eksposisi tersebut memuat pola-pola yang telah Ibu sampaikan tadi? Pola-polanya ada apa saja? Yaitu adanya tesis, kemudian adanya pernyataan pendapat, argumen yang disertai dan didukung oleh adanya fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti secara logis, kemudian adanya rekomendasi dan penegasan ulang yang disampaikan oleh penulis. Nah, kita akan lihat pada contoh teks eksposisi yang sudah Ibu sediakan. Nah, di sini Ibu menyiapkan contoh teks eksposisi yang saat ini sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, kalian tahu? Nah, di sini Ibu mengangkat sebuah berita yang dikemas dalam contoh teks eksposisi, yaitu mengenai kue odading. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar berita tersebut yang saat ini sedang hangat-hangat diperbincangkan. Ibu bacakan terlebih dahulu teksnya. Kue odading, camilan tradisional kue odading atau kue bantal sedang hits dan diminati masyarakat. Manis dan legitnya kue odading memberikan peluang bagus untuk dimanfaatkan menjadi peluang usaha. Mengutip dari Argowindow Selasa 15 September 2020, usaha kue odading ini bisa dijalankan dalam skala rumahan dan bahan baku kue juga mudah didapat di toko-toko terdekat. Tentunya tidak memerlukan modal yang besar dalam membuat kue odading. Pelaku usaha harus memperhatikan kue yang dihasilkannya. Pemasaran usaha kue odading bisa dilakukan menggunakan gerobakan pinggir jalan, keliling kampung, dan jika ingin lebih luas bisa memanfaatkan media sosial seperti Line, Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Berita yang sedang menjadi perbincangan saat ini yaitu penjual odading dengan pemilik odading Mang Oleh atau diketahui bernama Pak Soleh. Ia adalah penjual odading yang berlokasi di seberang pintu masuk Pasar Kosambi di Jalan Barang Siang atau dekat Gedung Rumentang Siang Kota Bandung. Memulai usaha kue odading ada investasi atau modal yang harus disiapkan. Modal itu berkaitan dengan peralatan yang akan digunakan setiap harinya, mulai dari etalase atau gerobak, panci, wadah, wajan, spatula, dan peralatan lainnya. Diperkirakan jumlah modal untuk peralatan tersebut senilai 3 juta. Nah, selanjutnya biaya tetap yang akan dikeluarkan dari penyusutan penggunaan peralatan tiap bulannya yaitu sebesar 68.000. Modal yang akan dikeluarkan untuk bahan baku kue sekitar 2,8 juta per bulan. Itu sudah termasuk penggunaan terigu, telur, gula, minyak goreng, sewa tempat, listrik, air, dan biaya lainnya untuk 1 bulan. Jika ditotalkan, modal pembuatan kue yang akan dikeluarkan tiap bulannya yaitu 2,9 juta. Nilai itu hasil dari penambahan biaya tetap dan biaya bahan baku. Jika kue odading dijual 1.000 per bijinya, dalam 1 hari dapat menjual 150 kue odading, penjual dapat mengantongi 150.000 per hari. Total 1 bulan pendapatan mencapai 4,5 juta. Keuntungan pada usaha kue odading dihitung dari total pendapatan dikurangi biaya bahan baku atau 4,5 juta dikurangi 2,9 juta. Dalam sebulan keuntungan didapat pada usaha kue odading ini kurang lebih 1,5 juta per bulan.
Lama balik modal dalam usaha kue odading bisa dihitung dari investasi peralatan senilai 3 juta dibagi keuntungan yang didapat yakni 1,5 juta. Hasilnya, lama balik modal usaha kue odading selama 2 bulan berdasarkan beberapa perkiraan investasi, modal, penjualan, dan keuntungan tersebut. Kue odading sangat mudah dibuat dan dapat menguntungkan bila usahanya dijalankan dengan tepat. Peralatan dalam membuat kue odading harus memadai agar proses yang dijalankan maksimal. Kue odading yang merupakan kue tradisional ini belakangan mendadak ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam sebuah video yang beredar, ada seorang pria yang memasarkan kue odading dengan cara yang unik dan tak biasa. Agar bisa meningkatkan penjualan dalam usaha kue odading, maka perhatikan dengan baik mengenai kualitas dari hasil kue odading yang Anda jual. Nah, ini merupakan contoh teks eksposisi mengenai kue odading yang saat ini beritanya sedang hangat-hangat diperbincangkan. Nah, akan kita analisis bersama-sama apakah dalam contoh pertama mengenai kue odading ini terdapat pola-pola teks eksposisi. Nah, yang pertama, kita lihat pada paragraf yang pertama terdapat kalimat camilan tradisional kue odading atau kue bantal sedang hits dan diminati masyarakat. Nah, ini merupakan gagasan pokok yang disampaikan oleh penulis atau tesis yang disampaikan oleh penulis mengenai topik yang dibahasnya. Kemudian dilengkapi dengan argumen apa? Yaitu argumennya manis dan legit kue odading memberikan peluang bagus untuk dimanfaatkan menjadi peluang usaha. Mengutip dari Agrowindo, Selasa 15 September 2020, usaha kue odading ini bisa dijalankan dalam skala rumahan dan bahan baku kue juga mudah didapat di toko-toko terdekat. Nah, ini pada paragraf yang pertama merupakan tesis yang dilengkapi dengan argumen yang disampaikan oleh penulis. Nah, kita lihat pada paragraf kedua apakah pada paragraf kedua ini memuat fakta-fakta atau data-data yang disampaikan penulis dengan argumen yang disampaikannya tersebut. Nah, kita lihat berita yang sedang menjadi perbincangan saat ini yaitu penjual odading dengan pemilik odading Mang Oleh atau diketahui bernama Pak Soleh. Ia adalah penjual odading yang berlokasi di seberang pintu masuk Pasar Kosambi di Jalan Barangang Siang atau dekat Gedung Rumentang Siang, Kota Bandung. Nah, ini merupakan salah satu fakta yang terdapat dalam argumen yang disampaikan penulis. Nah, mengapa? Karena di sini menunjukkan suatu tempat di mana topik tersebut dibahas. Nah, kalian harus ingat-ingat lagi ciri-ciri dari fakta yang terdapat dalam teks eksposisi. Nah, kemudian apa argumen selanjutnya yang dikemukakan oleh penulis? Yaitu penulis menyampaikan memulai usaha kue odading ada investasi atau modal yang harus disiapkan. Modal itu berkaitan dengan peralatan yang akan digunakan setiap harinya, mulai dari etalase atau gerobak, panci, wadah, wajan, spatula, dan peralatan lainnya. Diperkirakan jumlah modal untuk peralatan tersebut senilai 3 juta. Nah, ini merupakan argumentasi yang disampaikan oleh penulis. Kemudian kita lihat pada paragraf selanjutnya. Pada paragraf yang ketiga dan pada paragraf yang keempat, ini merupakan lanjutan argumentasi dan disertai dengan adanya fakta-fakta yang disampaikan oleh penulis. Nah, kemudian kita lihat pada paragraf yang selanjutnya yaitu kue odading sangat mudah dibuat dan dapat menguntungkan bila usahanya dijalankan dengan tepat. Peralatan dalam membuat kue odading harus memadai agar proses yang dijalankan maksimal. Kue odading yang merupakan kue tradisional ini belakangan mendadak ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam sebuah video yang beredar, ada seorang pria yang memasarkan kue odading dengan cara yang unik dan tak biasa. Nah, ini merupakan penegasan ulang yang disampaikan oleh penulis. Kemudian, kita lihat apakah ada rekomendasi atau solusi yang disampaikan oleh penulis dalam contoh teks tersebut. Kita lihat ya,
pada kalimat selanjutnya pada paragraf terakhir, agar bisa meningkatkan penjualan dalam usaha kue odading, maka perhatikan dengan baik mengenai kualitas dari hasil kue odading yang Anda jual. Ini merupakan rekomendasi yang disampaikan oleh penulis atau solusi yang disampaikan oleh penulis terkait dengan topik yang dibahas. Nah, jadi pada contoh yang pertama memuat pola-pola teks eksposisi yang terdiri dari tesis, pernyataan pendapat penulis, kemudian argumentasi yang disertai dengan adanya fakta-fakta, bukti-bukti, dan adanya penegasan ulang serta rekomendasi atau solusi yang disampaikan oleh penulis. Baik. Selanjutnya, kemudian contoh yang kedua yaitu mengenai mendirikan tenda kemah. Ibu bacakan terlebih dahulu teksnya. Kegiatan pramuka merupakan kegiatan yang paling digemari karena menyatu dengan alam. Ada beberapa jenis tenda yang dapat digunakan dalam kegiatan kepramukaan. Tetapi untuk kegiatan berkemah yang baik, tenda yang digunakan hendaknya merupakan tenda standar yang mendirikannya dengan menggunakan tali dan patok. Hal ini untuk melatih keterampilan dan ketangkasan anggotanya dalam kegiatan berkemah tersebut. Berikut ini cara mendirikan tenda yang benar dan baik dalam kegiatan berkemah pramuka, yaitu periksa, bersihkan, dan amankan terlebih dahulu area atau wilayah tempat yang akan dipasangi tenda. Persiapkan perlengkapan dan peralatan untuk memasang tenda seperti tenda, tiang, patok, tali, palu kecil, dan lain-lain. Buka lembaran tenda untuk mengetahui besarnya dan tentukan arah dan sudut tenda. Pasang tiang tenda sesuai posisinya. Dalam hal ini, pada sudut-sudut tenda yang bersangkutan. Tancapkan patok-patok pada tiap tenda dan pintu tenda. Setelah menegakkan tiang tongkat, ambil tali lalu ikatkan pada patok yang sudah tertancap di tanah. Begitupun dengan tiang depan, ikatkan talinya. Alangkah lebih bagus jika menggunakan tali ganda. Pasang pendukung tenda seperti lampu, pagar, gerbang, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang kedua mengenai mendirikan tenda kemah. Kita analisis bersama-sama apakah terdapat pola teks eksposisi seperti pada contoh yang pertama. Kita lihat pada paragraf yang pertama. Nah, kalimat pertamanya yaitu kegiatan pramuka merupakan kegiatan yang paling digemari karena menyatu dengan alam. Nah, kalimat ini merupakan kalimat apa? Ya, ini merupakan kalimat atau gagasan pokok atau tesis yang disampaikan oleh penulis terkait topik yang dibahas. Nah, ini merupakan tesis yang disampaikan oleh penulis terkait dengan topiknya tersebut. Nah, apakah ada kemudian yang kedua yaitu apakah ada penegasan ulang yang disampaikan oleh penulis terhadap topik yang dibahasnya? Kita lihat pada paragraf yang kedua tidak ada ya. Nah, kemudian apakah ada argumen-argumen yang disertai dengan fakta-fakta atau data-data yang mendukung terhadap topik yang dibahas? Silahkan kalian amati. Tidak ada ya. Nah, apakah ada rekomendasi atau solusi yang disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan dan topik yang dibahasnya? Tidak ada ya. Jadi dalam contoh yang kedua ini hanya memuat gagasan pokok atau tesis yang disampaikan oleh penulis. Jadi pola-pola atau unsur-unsur yang lainnya tidak ada dan tidak mendukung pada contoh teks eksposisi yang kedua ini mengenai mendirikan tenda kemah. Nah, jadi Bu, apakah contoh dalam teks yang kedua ini merupakan contoh teks apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, contoh yang kedua ini merupakan contoh teks prosedur, jadi bukan teks eksposisi. Mengapa? Karena di dalam contoh yang kedua ini berisikan tentang langkah-langkah dalam mendirikan tenda kemah. Nah, jadi kalian sudah dapat membedakan ya mana contoh teks eksposisi dan mana contoh yang bukan teks eksposisi. Jadi antara contoh yang pertama yang sudah Ibu sampaikan dan contoh yang kedua yang sudah Ibu jelaskan itu yang dimaksud dengan contoh teks eksposisi yang memuat dengan pola-pola yang lengkapnya yaitu terdapat pada contoh teks yang pertama. Paham sampai sini? Paham ya? Baik. Nah, selanjutnya
Yang kedua yaitu kita akan menyampaikan teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Nah, sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa perbedaan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Yang pertama yaitu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dasar pengembangan sebuah paragraf, yang mana letaknya gagasan utama ini bisa terdapat di akhir bacaan atau induktif dan di awal bacaan atau deduktif atau gabungan dari keduanya. Kemudian apa yang dimaksud dengan gagasan penjelas? Gagasan penjelas ini merupakan gagasan yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan utama yang pada umumnya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut dengan kalimat penjelas, dan kalimat penjelas ini biasanya berisikan contoh-contoh, uraian-uraian kecil maupun kutipan-kutipan dan ilustrasi. Nah, dapat dipahami perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan penjelas. Baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalam menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas pada contoh teks eksposisi berikut. Nah, kita ambil gagasan pokok yang terdapat pada contoh teks eksposisi secara lengkap yang tadi telah Ibu sampaikan, yaitu pada contoh teks eksposisi yang pertama. Ya, penyampaian dalam bentuk teks eksposisinya yaitu Ibu bacakan, camilan tradisional kue odading atau kue bantal sedang hits dan diminati masyarakat. Manis dan legitnya kue odading memberikan peluang bagus untuk dimanfaatkan menjadi peluang usaha. Mengutip dari Agrowindo Selasa 15 September 2020, usaha kue odading ini bisa dijalankan dalam skala rumahan dan bahan baku kue juga mudah didapatkan di toko-toko terdekat. Tentunya tidak memerlukan modal yang besar dalam membuat kue odading. Pelaku usaha harus memperhatikan kue yang dihasilkan. Pemasaran usaha kue odading bisa dilakukan menggunakan gerobakan pinggir jalan, keliling kampung, dan jika ingin lebih luas bisa memanfaatkan media sosial seperti Line, Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Nah, ini bentuk penyampaian dalam teks eksposisi pada gagasan pokok yang kita ambil pada contoh teks eksposisi yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana penyampaian dengan bahasa yang berbeda? Nah, penyampaian dengan bahasa yang berbeda ini bagaimana kita menyampaikan suatu teks eksposisi gagasan pokok yang terdapat dalam contoh teks eksposisi dengan bahasa kita sendiri. Nah, bagaimana teksnya tersebut? Camilan tradisional kue odading sedang ramai diperbincangkan dan banyak diminati oleh masyarakat. Rasanya yang enak, manis, dan legit membuka peluang yang besar untuk dapat dijadikan sebagai usaha kue odading. Usaha odading ini sangat mudah dijalankan dan bahan-bahan pembuatannya pun mudah didapatkan. Dalam menjual kue odading tersebut dapat dipasarkan keliling perkampungan atau dijual secara online. Nah, ini merupakan penyampaian dengan bahasa yang berbeda. Nah, jadi dapat kalian bedakan bagaimana cara penyampaian dalam teks eksposisi dan bagaimana cara penyampaian dengan bahasa yang berbeda yang dikemas dalam bentuk teks eksposisi. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, baik, Ibu simpulkan pada pembelajaran hari ini kita sudah mampu melengkapi tesis dan argumen yang mendukung, kemudian menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah mampu membedakan hal-hal tersebut dengan pola-pola struktur teks eksposisi. Tentunya dengan bagaimana kita melengkapi tesis dengan argumen yang diperkuat dengan adanya fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat dalam contoh teks eksposisi. Baik. Nah, selanjutnya di akhir Ibu sudah menyiapkan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, tugasnya Ibu unggah pada Learning Bahasa Indonesia. Silakan nanti kalian lihat dan kemudian nanti jawabannya pun silakan kalian unggah pada Learning Bahasa Indonesia tersebut. Nah, itu pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan yang ketiga hari ini. Semoga dapat kalian pahami dan jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan pada kolom komentar learning atau melalui GWA, grup WA yang
ada, dan mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.